Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan membongkar seorang Gus, di mana Gus ini adalah Gus penipu kaum muslimin. Yang entah tujuan dari Gus ini menipu orang untuk apa, wallahu alam. Ya, yang jelas Gus ini adalah Gus penipu, mengaku memiliki ilmu hikmah. Dan kemudian katanya ilmu hikmah tersebut ada kitabnya, yang mau belajar silakan datang ke padepokan Gus tersebut. Ini persis dengan kelakuan Samsudin Jadab laknatullah alaih. Orang-orang seperti ini kalau tidak bertobat kaum muslimin mudah-mudahan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas kaum muslimin mereka ini menggunakan kedok agama Islam, tapi bertujuan untuk membodohi kaum muslimin, untuk menipu kaum muslimin. Dan biasanya yang seperti ini tujuannya adalah untuk mencari uang kaum muslimin. Nanti membuka praktek pengobatan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini benar-benar laknat kaum muslimin. Mereka mempermainkan agama. Itu kan artinya mempermainkan agama kaum muslimin. Agama dijadikan alat untuk menipu kaum muslimin. Ini orang-orang laknat kaum muslimin ya. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Ini ada video seorang Gus yang katanya bisa merubah rokok menjadi uang. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini lagi iseng-iseng kita coba untuk merubah kertas menjadi duit. Kalau dalam kitab tahdirot, jadi ada dalam kitab tahdirot. Nah, kaum muslimin disebutkan oleh orang ini, ya, katanya itu berasal dari Islam dan ada ajaran di dalam kitabnya. Nggak ngerti kitab apa namanya. Pernah ketemu kulo dereng, Pak. Ternyata ta. Nggih, saya yang ngasuh acara Lain Dunia Pak STV. Nggih, saya ngasuh acaranya Lain Dunia, tayangnya hari Jumat, malam Jumat dan malam Ahad jam 10 malam. Oh, ternyata orang ini pengasuh acara Lain Dunia kaum muslimin. Itu acara pembodohan kaum muslimin, ya. Acara para dukun-dukun palsu itu kaum muslimin. Acara Lain Dunia yang ada di TV swasta itu kaum muslimin. Itu acara pembodohan. Ya, acara pembodohan itu kaum muslimin. Itu nggih. Itu jenengan nggih. Masih baru. Niki kira-kira mau dirubah berapa ratus ribu? 100 mawon. 100 mawon. 100 ribu. Nggih. Nah, kaum muslimin ini sudah mulai mau menipu kaum muslimin. Dia mau memamerkan bahwa dia punya ilmu hikmah bisa merubah rokok jadi uang. Dan bisa request jumlahnya kaum muslimin ya. Itu tadi minta 100 ribu. Dan sebelum dia nipu, dia mengajak berdoa dulu kaum muslimin. Ini pelecehan agama ya. Kemudian orang ini action seolah-olah sedang mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya kaum muslimin. Oke. Allah mudah-mudahan sudah bisa. Mungkin tinggal Pak Esekon. Mungkin monggo bisa di lagi zoom mawon Pak, kita coba buka Pak. Nggih. Monggo jenengan dekat atau di zoom dari itu. Lihat. Masih utuh ya? Nggih. Tuh. Kita coba buka situnya. Ini juga masih utuh. Kita coba. Mudah-mudahan ada Pak. Nanti ya. Nggih. Ada. Coba lagi. Satu. Jadi sesuai dengan permintaan sing duwe warung bahwa mintanya uang 100 ribu.
Tuh ya, ada uangnya di dalam rokoknya kaum muslimin ya. Dan jumlahnya tepat 100.000 kaum muslimin ya. Kemungkinan besar orang yang request tadi minta 100.000 itu sudah bekerja sama dengan Gus penipu ini kaum muslimin. Oke. Nah memang sing tuan rumah emang jaluke 100.000. Jadi kalau jenengan jaluke 1 juta mungkin bisa jadi metune niki 10 lembar yang di sini. Nah, karena jenengan tadi nyintanya 100.000, ya metune 100.000. Nggih. Niki kagem sinten monggo jenengan tunggal, kagem jenengan tunggal monggo. Mboten napa-napa, Pak. Mboten monggo, mboten napa-napa. Matur suwun. Nggih. Niki kalih Pak. Niki hanya untuk membuktikan bahwa ternyata ilmu hikmah itu ada nggih. Niki saya ambil dari kitab At-Tahdhirat. Nek jenengan mau belajar monggo kitab At-Tahdhirat tapi harus mau tirakatan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, katanya yang seperti itu untuk membuktikan bahwa ilmu hikmah itu ada. Dan dia belajar, ada kitabnya. Kitabnya namanya At-Tahdhirat. Tapi kalau ada yang mau belajar, katanya harus tirakat dulu. Ya. Nanti ada maharnya juga. Itu biasanya seperti itu kaum muslimin. Ini bisnis menipu umat dengan kedok ilmu hikmah. Dengan kedok agama. Dan kemudian kaum muslimin, kalau kita lihat dari judul kontennya saja kaum muslimin, ini kan kelihatan kalau orang ini orang bodoh kaum muslimin ya. Tulisannya ini real, merubah rokok menjadi uang. Ini tulisannya real, maksud dia real ini kaum muslimin. Real ini tulisannya bukan real ya, tulisannya real, tulisannya real, itu real. Ini tulisannya real. Ya Allah, ini membodohi umat ini kaum muslimin. Ya, dan ini video dari channel Padang Ati Official. Dan Padang Ati ini adalah nama sebuah padepokan. Kalau kita lihat deskripsi dari channel ini, ya, channel resmi Padepokan Padang Ati. Padepokan Padang Ati merupakan pusat pengijazahan ilmu hikmah dan pelatihan tenaga dalam, pengisian kekebalan, pengobatan medis dan non-medis, ruqyah, ruatan, buka aura, pemagaran diri, pemagaran rumah, pekarangan, dan gedung. Ini penipu ini kaum muslimin. Ya, ini dukun palsu ini kaum muslimin. Ya, dukun palsu itu sudah. Ini persis padepokannya si Udin Jadab itu kaum muslimin ya. Ini melayani pengobatan setiap hari. Bisa menghubungi pengasuh Padepokan Padang Ati, ini nomor HP-nya. Alamat Dusun Dawuhan, Desa Mojosari, Keras, Kediri, Jawa Timur. Oh, wong keras. Ditangani langsung oleh pengasuh Padepokan Padang Ati, Gus Riza Zakaria, Gus Ndiasmu. Ya. Ini Gus penipu ini kaum muslimin. Penerima penghargaan sebagai konsultan spiritualis Award 2020-2021. Ini yang ngasih penghargaan juga orang koplak ini kaum muslimin. Kami semua meminta bantuan dan dukungan Anda dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini kaum muslimin ya. Tujuannya apa dia? Buat channel YouTube, kemudian diisi konten-konten penipuan seperti ini. Ini kan tujuannya untuk cari fulus. Katanya bisa menggandakan fulus, bisa merubah rokok jadi uang. Kok masih cari uang di YouTube? Itu apanya kalau nggak penipuan namanya kaum muslimin. Dan trik-trik seperti ini kaum muslimin sudah banyak dibongkar di YouTube kaum muslimin. Coba antum cari trik cara merubah rokok jadi uang. Itu ada semuanya. Bahkan pesulap merah pun di dalam videonya juga mereaction video ini kaum muslimin. Membongkar trik penipuan merubah rokok menjadi uang kaum muslimin. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Dukun, pendusta, pencemar nama baik Islam dan pembohong ini berasal dari Padepokan Padang Ati. Catat baik-baik, blacklist padepokan itu guys. Padepokan Padang Ati, ini padepokan pendusta, isinya pembohong. Karena guru besarnya aja tadi kayak tadi tuh, menyebut trik sulap sebagai ilmu hikmah lah, ada kitabnya lah, tirakat. Das muku ini cilepeng nih kalau kata orang Sunda nih. Kalau kata orang Jawa tuh pekok nih, yang kayak gini nih. Padepokan Padang Ati merupakan pusat pengijazahan ilmu hikmah dan pelatihan tenaga dalam, pengisian kekebalan, pengobatan medis dan non-medis, ruqyah, ruatan, buka aura, pemagaran diri, pemagaran rumah. Astagfirullahaladzim, ini beneran dukun nih. Berkedok agamanya parah banget. Jualan-jualan trik-trik sulap kayak gini, trik-trik receh, dijadiin seolah-olah itu ilmu hikmah gitu, itu ilmu beneran. Allahu Akbar. Melayani pengobatan setiap hari, bisa menghubungi
pengasuh Padepokan Padang Ati 0857 0699 0001 ada nomor teleponnya. Alamat DSN Dauhan Desa Mojosari, Keras, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Ditangani langsung oleh pengasuh Padepokan Padang Ati, Gus Riza Zakaria. Oh, namanya Gus Riza Zakaria ya, si penipu dan pendusta yang tadi mempraktekkan trik receh itu ya. Jadi ini ada nomor teleponnya ya, terserah teman-teman. Saya serahkan ke teman-teman semua. Ada yang mau ngirim spam atau kayak gimana, terserah. Karena ini parah sih guys. Ini berkedok agama, berkedok budaya, berkedok Jawa. Allahu Akbar. Ini mencoreng sekali nih nama baik Islam dan Jawa. Berikutnya, merubah rokok jadi uang. Wah, berkedoknya sholawat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gue sakit hati nih sebagai umat muslim. Gue sakit hati banget nih. Islam dijadikan cuma sekedar topeng penipuan. Parah. Ini jadi orangnya dia disuruh ngerokok, atau mungkin ada orang lewat disuruh ngerokok dulu. Seolah-olah ini rokok dari orang. Astagfirullahaladzim. Nama Nabi Muhammad SAW dan juga nama Allah Azza wa Jalla dijadikan topeng kedok pembohongan publik, pembodohan. Ini parah nih. Nih orang-orang yang tadi gue sebut ini nih, dia yang tadi Padepokan Ati apalah itulah, Padepokan dusta itu ya. Kalau nggak terima, kontak admin gue ini nih. Kontak sekarang. Ketemu, datang ke kantor gue. Kalau ilmu yang lu praktekkan gue nggak bisa praktekkan, gue ganti ongkosnya 10 kali lipat. Tapi kalau gue bisa praktekkan sama persis, gue jamin lu nggak bisa pulang lagi. Langsung gue borgol. Toh kaum muslimin ya, ditantang sama pesulap merah. Dan sebenarnya sudah banyak kaum muslimin. Kalau kita melihat di YouTube, trik-trik seperti ini sudah dibongkar oleh banyak orang kaum muslimin. Ya, jadi sangat disayangkan kaum muslimin. Kok masih ada orang-orang seperti ini kaum muslimin? Dan ada yang percaya. Mereka bersembunyi di balik kedok agama. Mereka menjadikan agama ini untuk melancarkan aksi penipuan mereka kaum muslimin. Katanya ilmu hikmah, namanya Gus, seolah-olah orang yang paham ilmu agama. Ya. Dan yang seperti ini kaum muslimin banyak sekali dibiarkan kaum muslimin. Samsudin Jadab, ini lagi, dan masih banyak sebenarnya kaum muslimin orang-orang yang seperti ini ya. Sekarang kaum muslimin, kalau memang ada ilmu hikmah bisa dipelajari, bisa menggandakan uang, ngapain itu kok banyak pondok pesantren yang santrinya keliling jualan kalender. Jualan kalender pondok pesantrennya. Katanya untuk biaya operasional pondok pesantren. Kemudian di kalender itu mencantumkan nomor rekening yang mau infak, yang mau sodako. Untuk apa? Kan sudah punya ilmu hikmah. Bahkan kami pernah kaum muslimin didatangi oleh santri, dan itu santri aswaja kaum muslimin. Ya, karena kami tahu pondok pesantrennya, kenal ya. Keliling santrinya jualan kalender. Ya, kemudian kami tolak ketika datang ke rumah menawarkan kalender, kami tolak. Kami mengatakan enggak mas. Lah kok kemudian santrinya malah mengatakan, Pak, kalau ada Pak infaknya Pak sedikit saja Pak untuk ongkos kami pulang untuk cari makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Santrinya disuruh keliling jualan kalender kaum muslimin. Dan kemudian ketika orang nggak beli malah ngemis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hati-hati pilih pondok pesantren kaum muslimin ya. Apalagi sampai masuk ke padepokan yang seperti ini nih, jelas-jelas penipuan ini kaum muslimin. Ya, kalau memang seperti itu bisa kaum muslimin merubah rokok jadi uang. Apalagi rokok seharga 25.000 sebungkus, ya, di dalamnya bisa 1 juta uangnya. Ya. Itu masjid-masjid nggak perlu bawa serokan ikan di pinggir jalan, minta-minta uang, kan nggak perlu. Ada ilmu hikmah yang dimiliki oleh para gus-gus ini. Dan lebih-lebih harusnya negara kita ini terbantu dengan adanya gus-gus dobol yang seperti ini kaum muslimin. Mereka mampu menggandakan uang. Harusnya negara kita nggak punya utang. Dan memang sebuah kebodohan yang nyata kaum muslimin. Yang seperti ini banyak yang percaya. Banyak sekali yang percaya. Apalagi kalau kita melihat di negeri entah berantah di sana kaum muslimin. Ya, di sebuah pulau yang berinisial J. Di sana banyak sekali gus-gus yang seperti ini kaum muslimin. Banyak sekali pondok pesantren yang katanya pondok pesantren, tapi sebenarnya diasuh oleh dukun-dukun penipu yang seperti ini kaum muslimin. Katanya punya ilmu hikmah. Apalagi tadi kita
Baca deskripsi channelnya kaum muslimin. Ya, bisa mengisi ilmu kebal, bisa memagari rumah, memagari gedung. Ya kenapa harus ada tentara menjaga di daerah perbatasan? Kan nggak perlu ada tentara itu menjaga perbatasan. Cukup keluarkan ilmu hikmahnya Gus-Gus Dobol yang seperti ini kaum muslimin. Ya. Keluarkan ilmunya, kemudian negara ini dijaga oleh apa namanya lah istilah mereka, khodam. Dijaga oleh khodam-khodam anak buah mereka, demit-demit anak buah mereka. Ya. Kalau punya anak buah demit, berarti ya demit juga kaum muslimin. Dan konyolnya lagi kaum muslimin, ya kok bisa orang-orang seperti ini, padepokan penipu seperti ini, bisa mendapatkan penghargaan sebagai konsultan spiritualis award. Coba, yang memberikan penghargaan itu loh, otaknya kemana? Dan yang jelas kaum muslimin, di kalangan orang-orang salafi yang mereka sebut wahabi, yang seperti ini nggak akan laku sama sekali. Tapi kalau di kelompok yang katanya mereka ahlus sunnah wal jamaah, yang seperti ini laris kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau kita lihat ada itu atraksi-atraksinya banser. Itu ada atraksi yang katanya kebal. La ilaha illallah. Kalau memang bisa seperti itu, TNI Polri itu nggak perlu ada. Nggak perlu ada sama sekali. Kenapa? Enakan dijaga banser. Kalau ada TNI Polri, ya boros, pemerintah harus menggaji mereka. Kalau banser, tanpa digaji. Kebal juga. Coba, TNI Polri, nggak kebal mereka. Kalau memang seperti itu bisa, negara ini kaya raya. Asal nggak dikorupsi ya. Kaya raya. Karena uang yang seharusnya untuk menggaji TNI Polri, itu sudah bisa dianggarkan ke yang lain. TNI Polri dihapus saja, nggak ada lagi TNI Polri. Kenapa? Ada banser yang lebih hebat. Nggak perlu senjata. Iya kan? Coba, ya dipikirkan. Kalau memang seperti itu benar kaum muslimin, wah negara ini aman tentram kaum muslimin. Sudah itu kaya raya. Tapi ya karena yang seperti itu penipuan kaum muslimin, ya tetap saja masih ada masjid-masjid yang minta-minta di pinggir jalan. Minta bantuan untuk beli seng, untuk beli semen, untuk beli material. Ya, masih ada pesantren-pesantren dari kalangan orang-orang seperti ini yang minta infak, minta sodako, mencantumkan nomor rekening. Katanya untuk biaya operasional pondok pesantren. Ilmu hikmahnya mana? Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwasanya adanya ilmu-ilmu yang katanya bisa menggandakan uang, yang katanya ilmu hikmah tadi, itu adalah penipuan. Penipuan ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.